Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqa syahrul ramadan syahrul mubarak wa fihi unzilal qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa rasulul kiram. Qala Nabi qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahu azim wa sadaq rasulul karim. Bapak Pandu Samudro, pimpinan cabang BSI Esparman yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang layak kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah, sehingga ini minus 2 hari atau 3 hari menjelang Ramadan. Doa kita selama ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan, insyaallah tercapai. Mohon betul jangan dulu mati dalam 2 hari ini sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, begitu ya. Ya sia-sia kita berdoa minta disampaikan umur Ramadan, maka kita mati duluan, begitu ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan jasmani dan rohani yang kita punyai. Kita tetap akan beraktivitas, dan dengan aktivitas itu kita akan mendapatkan ganjaran yang double. Bekerja, tetap kita sebagai manusia dengan rutinitas kita itulah kewajiban kita, dan dengan bekerja tersebut kita juga akan mendapat pahala yang berlipat ganda karena di bulan Ramadan. Dan dengan bekerja itu sendiri kita juga akan melalui waktu-waktu yang ada orang mengatakan bahwa puasa itu sambil bekerja berat. Justru puasa itu sambil bekerja dia akan ringan. Sebab kalau kita tidak bekerja, jamnya akan lambat jalan. Tapi ketika kita beraktivitas, tahu-tahu zuhur, tahu-tahu asar. Tidak lama lagi maghrib kita segera berbuka. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi nanti dibungkus saja, enggak bisa dimakan saja. Sambil ceramah saya ngunyah-ngunyah kayak das. Goyon Pak. Iya. Tadi Irma mengatakan materi kita sambung dari yang kemarin. Tapi saya pikir konsultasi bersama Pak Pandu tadi, karena kita 2 hari lagi Ramadan, kita tinggalkan dulu materi yang kemarin yang bersuci itu, kita masuk ke masalah Ramadan saja, karena 2 hari lagi kita akan ketemu dengan Ramadan ini. Berkenaan dengan bagaimana puasa, apa yang mesti kita puasakan, hal-hal yang membatalkan puasa, dan bagaimana kita menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir seolah-olah. Seolah-olah ini Ramadan terakhir dalam hidup. Ketemu tahun depan, alhamdulillah. Tidak ketemu lagi, kita sudah maksimal melaksanakan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam iklan, baik itu di media sosial, televisi maupun spanduk-spanduk, itu selalu bertuliskan marhaban ya Ramadan. Selamat datang itu dalam Islam itu 2. Ahlan wa sahlan. Gitu. Saya misalnya datang di ahlan wa sahlan ya Ustaz. Selamat datang Ustaz. Tapi tidak pernah ada orang salah tulis untuk Ramadan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Tidak pernah. Gitu. Selalu tulisannya marhaban ya Ramadan. Mengapa tidak digunakan ahlan wa sahlan? Mengapa digunakan marhaban? Paham kira-kira? Nah, sama saya juga tidak tahu. Nah, marhaban itu asal katanya rahab.
Rahab itu tanah yang lapang dan luas. Marhaban ya Ramadan artinya selamat datang wahai Ramadan. Kami sambut kamu dengan hati, pikiran, jiwa, dan raga lapang dan luas. Kalaulah hati kita ini lapang, luas, nyambut Ramadan itu senang kita. Tapi kalau hati kita sempit, dia belum puaso, lah pening duluan. Apa lo kak sahur nih kelada? Puaso belum sampai, dia lah pening duluan. Nah sehingga yang demikian itu menyebabkan konsentrasinya untuk berpuasa menjadi berat. Padahal senikmat apapun sahur kita, karena kita tidak terbiasa makan di jam-jam tersebut, maka kita kadang-kadang makan ala kadarnya. Kalaupun nambah paling 2 atau 3 kali. Ala kadarnya juga gitu. Itu arti marhaban. Kita menyambut Ramadan ini dengan hati yang lapang. Sebab ada 3 nafsu fa'ali. Fa'ali itu kebutuhan pokok. Kalau ma'ali itu yang jual sayuran keliling tuh. Fa'ali itu kebutuhan pokok. Pertama makan, minum, dan hubungan suami istri. Itu kebutuhan pokok. Kalau 3 kebutuhan pokok ini bisa kita kendalikan, nah yang lainnya tuh kecil urusannya. Kita bukan tidak boleh makan, hanya menahan sejenak untuk beberapa waktu. Nah ini tentang marhaban. Betul. Yang berikutnya kita pahami start puasa itu mulainya dari bersahur. Rukun puasa ini sama dengan rukun mandi, cuma 2. Rukun mandi itu niat sama mandi. Rukun puasa ini 1 niat, yang kedua menahan. Niat ini menjadi rukun, maka setelah sholat tarawih biasanya imam ngajak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selesai doa, imam ngajak Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngikut Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Fardhi syahri Ramadan. Lillahi ta'ala. Itu niat. Selambat-lambatnya diucapkan sebelum bersahur. Atau saat bersahur. Atau sebelum azan subuh. Macam mana supaya tidak repot Pak Ustadz? Diniatkan aja misalnya besok puasa, maghrib nanti kita sengaja aku puasa tahun ini 1 bulan lillahi ta'ala. Itu juga niat, tidak perlu kita repot-repot lagi setiap malam. Karena kita sudah berniat 1 bulan di bulan Ramadan ini. Nah, startnya berpuasa itu dari sahur. Kita pahami dulu kata sahur. Kata sahur itu perbuatan di waktu sahar. Segala perbuatan di waktu sahar itu namanya sahur. Waktu sahar itu 45 menit sebelum azan. Sekarang azannya jam 5 misalnya, supaya kita mudah ngitung. Jam 4:15 itu waktu sahar. Dari jam 4:15 sampai azan subuh itu namanya waktu sahar. Apa aja kegiatan waktu itu namanya sahar. Kalau dia nyelot sahur. Betul. Kalau hasil itu sketer misalnya itu sketer sahur. Kalau dia makan sahur. Kalau dia ngegame sahur. Waktu sahar itu. Yang disuruh oleh Rasulullah kepada kita adalah bersahur. Artinya lakukan aktivitas itu pada waktu sahar. Ada orang habis tarawih belum tidur. Dia nonton TV dulu, film misalnya. Sampai jam 12 dia mulai ngantuk-ngantuk. Sahur dulu lah. Kalau tidak terbangun lah sahur. Dia makan jam 12:30 itu bukan sahur namanya. Makan tengah malam.
Itu. Tidak bisa dikatakan sahur, karena belum sampai waktunya. Kalau waktu sahur itu jam 4:15, dia makan jam 3:30, itu belum makan sahur namanya. Makan dini hari. Kenapa disuruh bersahur? Hadisnya tasahharu fa inna fi sahur barokatin. Bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian. Sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Kita disuruh bersahur itu untuk ngambil berkahnya. Kapan? Di waktu sahar. Kita hidupkan alarm kita jam 4. Jam 4 alarm bunyi cleaning, rupanya baterainya lah lemot itu. Cleaning, pak kita ganti gitu. Kencang dia. Bangun jam 4, cuci muka, prepare untuk nyiapkan itu. Daripada salah prepare kan. Ya, lah salah sebut prepare itu kan. Nah, prepare sebelumnya itu jam 4:15. Jam 4:15 sudah ada hidangan di atas meja. Nah, mulailah kita makan sahur. Taruhlah 15 menit. Lama makan 15 menit. Masih 4:30. 4:30 itu setengah jam lagi ke subuh. Ibu-ibu membereskan sisa sahur tadi, nyuci piring sebagainya. Suami ngopi sambil udu datin. Itu. Ba'da sahur itu 5 batang maksudnya. Sampai imsak. Begitu imsak, gosok gigi atau mandi sebelumnya, kita berwudu ke masjid. 5 menit ke masjid, masih ada sisa 5 menit lagi. Tahiyatul masjidnya kita dapat, sahurnya kita dapat, barokahnya kita dapat. Kalau kita bersahur sesuai dengan waktu sahar. Tapi kalau kita makan 3:30, nak nunggu azan, 3:30 kita mulai makan, jam 4 itulah selesai. Jam 4 kita duduk di sofa, nunggu subuh nah, kata mata kita. Ayah langkah ngantuknya. Perut kenyang, angin subuh. Sehingga nanti terlewat subuhnya. Ada yang aneh, yang penting puasa Pak Ustadz. Islam itu bukan sekendak kita. Aneh ada orang yang buka puasa bersama, buka puasa bareng, tapi tidak salat maghrib. Istighfar ini ada 2. Yang pertama, jangan sampai demikian. Yang kedua, pernah melakukan baru sadar. Ya jadi gitu. Nah ini tentang macam mana kalau tidak biasa makan malam. Tidak harus makan. Kita boleh ngeteh, ngopi, makan kue. Aku kalau ngeteh kembung perut Pak Ustadz. Minum air putih. Oh gending Pak Ustadz. Lah makan buah ada sebuah. Oh mulas. Makan kurma. 1 biji, 3 biji, 5 biji. Ngapa? Sunnahnya makan kurma itu ganjil. Lah makan 4 biji, tambahkan 1 biji lagi jadi 5 biji itu. Tambahkan 10 biji, tambahkan 1 biji lagi. Tak mungkin kita kurangi kan? Pasti kita tambahkan jadi 11 biji. Ayolah makan 2 cupak Pak Ustaz, nah, tambah cupak lagi. Jadi 3 cupak. Jadi mesti diganjil untuk kurma. Nah ini, macam mana kalau tidak sahur Pak Ustaz? Paslima baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahur. Itu hadis. Beda puasa kita dengan puasa ahli kitab, non-muslim, itu bersahur. Artinya non-muslim, Hindu itu ada puasanya. Kristen itu ada puasanya. Tapi mereka tidak pakai sahur. Jadi kalau kita tidak bersahur, sama dengan puasa cara puasa non-muslim. Itu. Ya tidak mesti makan. Boleh kita minum, ngopi, makan kue, atau apa saja. Nah, macam mana Pak Ustadz? Alarmnya lupa di setel. Begitu kita bangun, tahu-tahu jam 4 kurang 1/4. Artinya minus 5 menit lagi masuk waktu imsak.
Nah, kata Adi Hidayat, disinilah rusaknya kata-kata imsak. Imsak itu artinya menahan. Sementara di negara Arab, Madinah, Mekah, dan seputarnya, tidak ada imsak-imsakan. Gitu. Kapan puasanya? Begitu azan, selesai. Yang kita ini, 10 menit menjelang azan, ada aba-aba imsak. Ada yang pakai sirine, ada yang pakai teriak imsak, itu tuh di masjid imsak. 5 menit sebelum imsak baru terbangun. Mak mana itu Pak Ustaz? Macam mana maksudnya itu? Tetap bersahur. Baru sudah cuci muka, kata ayang bebnya, tidak usah dipanaskan gulai. Ngapa? Nasi dari Magic itu panas. Dikasih gulai dingin, kelak masih tetap hangat dia. Begitu nyuap, radionya hidup. Begitu radio hidup, penyiarnya ngomong, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu. Di udara gelombang 92,5 MHz. Saat ini pukul 4:50 waktu Indonesia bagian Barat. Penyiar Anda di sini Bung Junaidi Hamzah, saat ini pukul 4:50 imsak untuk Bengkulu dan sekitarnya. Dari belakang mikrofon siar, saya berduga mengucapkan selamat berpuasa. Imsak untuk berpuasa. Kita yang tidak paham nih, mulai itu la ilaha illallah. Tetaplah makan 10 menit itu lama. Masih bisa kita. Orang rumah dapat, la ya Allah. Ngapo? Imsak, tidak masalah kita itu makan. Ya, setahu aku tidak boleh ya. Bawa tambuhan ke sini. Kalau kamu tidak makan, aku makannya. Ya sirine lah situ. Imsak ya, imsak lah situ. Makan. Begitu azan yang di mulut dimuntahkan. Kalau sudah azan, ya 10 menit masuk, tidak selesai kita makan, itu imsak. Jangan kita gara-gara imsak belum sahur jadi tidak sahur. Enggak. Imsak itu hanya aba-aba. Yang ada di imsak ini Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura itu. Itu yang ada. Misal daerah-daerah kita Asia ini. Kalau di Mekah tidak ada. Ada juga hikmahnya, tidak meletup langsung azan itu. Tapi kalau kita ada aba-aba 10 menit itu persiapan kita bahwa waktu untuk makan sahur itu tersisa 10 menit lagi. Ini tentang bagaimana kita bersahur. Nah, dari situ kita pasang niat mengambil barokah kita bersahur. Astar mulai azan subuh, mulai itulah kita mulai berpuasa. Inti puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Bukan tidak boleh makan, tapi menahan. Belum dulu makan minum sampai kepada waktu maghrib. Dalam rentang waktu 12 sampai 14 jam ini, ingat kata Rasulullah, kam min so'imin laisalu siyami illal ju'wal atos. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Dia cuma tidak makan, tidak minum aja. Kalau tidak makan, tidak minum aja, orang nak operasi itu juga disuruh puasa. Orang Amerika tuh sudah mulai puasa sekarang. Kenapa? Ada gejala-gejala kanker itu tidak bisa diobati kanker itu kecuali dengan kemo dan berujung kepada kematian. Nah, bagaimana solusinya? Ada di Amerika itu namanya fasting terapi. 1 minggu 2 kali tidak makan, 1 bulan 8 kali tidak makan, 1 tahun sebulan tidak makan. Ternyata ini konsep dari Islam. Maka Rasul berani mengatakan summu tasihu. Berpuasalah agar kamu sehat. Orang Amerika berpuasa bukan untuk lillahi ta'ala, tapi demi kesehatan dirinya, untuk mencegah virus, bibit, tumor, kanker itu pada dirinya karena faktor makanan yang mengandung berbagai macam racun akibat pengawet, sehingga kita sekarang ini sudah terbiasa dan mulai terbiasa dengan frozen food itu. Nah, ini makanan-makanan yang
diawetkan semua. Gitu. Dalam rentang itu ada ruksahnya. Ruksah ini keringanan. Haus nian, kita boleh mandi. Sampai basah pala. Berendam di kolam renang boleh. Oh macam mana tidak hilang haus kalau mandi model itu berjam-jam. Kita mandi tidak ada fikih yang melarang mandi. Yang mandi sambil minum tidak boleh. Tapi kalau kita mandi begitu selesai mandi, pres. Suami balik sore dan sebagainya, buka baju dari luar rumah. Lah, ya kata bininya. Tegal, malu dengan alangkah panasnya mah. Itu berapa menit lagi kita? Berapa menit lagi? 2 jam lagi. Sabarlah. Ya Allah, kata alangkah panasnya itu. Tahu-tahu 5 menit ngilang. Lah, kemana lah nang nih tadi kata bini. Nyari-nyari tidak ada. Buka kamar mandi. Ada dalam bak tuh kan. Nyebur dalam bak itu. Boleh, tidak apa-apa. Kelak dikuras lagi bak itu kan. Nah ini rusak. Ibu-ibu masak pas tidak ide mesinnya. Boleh nyicip itu sebatas ujung lidah. Iya. Iya namanya nyicip itu tuh. Yang membatalkan puasa itu kalau dia lewat tenggorokan. Kalau lewat tenggorokan tidak boleh. Apa nyicip? Diteteskan sini, oh masin. Oh manis itu. Setetes. Kalau bertetes-tetes, lain cerita itu tuh. Nah itu ruksah namanya. Lalu misalnya kita ada kecelakaan. Nah, tuh, digigit anjing misalnya. Dikhawatirkan rabies. Suntik yang tidak mengandung vitamin atau penambah daya tahan tubuh itu boleh. Suntik KB boleh. Yang tidak boleh suntik vitamin. Kita punya adik misalnya bidan. Dek di mana kamu dek? Ada di rumah. Ayo ke situ ya. Iya. Ngapo? Masih ada stok sisa suntik vitamin. Masih ada. Pergi kita ke situ. Tolong dek suntik vitamin. Lah ayo tidak puasa. Puasa tidak boleh. Yuk batal. Bukan diminum. Cucu ke sini nih. Bukan masalah minumnya. Karena vitamin itu pengganti makanan. Itu. Orang yang sakit itu kan dipasang infus. Masang infus sekitar berpuasa tidak boleh itu tuh. Nah beda kita balik ke belum sampai sudah mabuk mobil itu muntah tidak disengaja. Puasanya tetap sah. Yang tidak boleh itu masukkan jari ini kerongkongan sehingga termuntah itu tidak boleh itu tuh. Itu semua keringanan bagi kita. Kelelahan itu tidur yang berpahala. Tapi kalau tidur kayak ular sudah negu, itu tidak ada lagi pahalanya. Itu keringanan ruksah kita dalam berpuasa. Ketika kita sampai ke rumah kawan, ada roti Marie di situ. Roti Marie. Karena kita nih sering akrab dengan centang kata kita masuk tang itu. Nah kawannya tadi cuma bengong aja. Begitu tuh lenak-lenak dia nanya. Tidak puasa. Entah kata-kata. Roti Marie itu kan kering. Nak ditelan kan nyangkut di sini. Entah kata-kata. Nak dikok tidak bisa lagi. Nah maka sesuatu yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Khusus untuk berwudu itu diubah cara berwudunya. Kalau di luar Ramadan itu dihisap air ke hidung sampai terasa sakit di sini. Itu aslinya menghirup air ke hidung itu. Ketika Ramadan itu cukup dengan kita basahkan hidung kita saja, cuci lubang hidung kita. Ruksah ini untuk meringankan kita. Sakit sesak napas. Bahasa Arabnya ngat. Ya, al-ngatun itu. Ngat itu bahasa mana itu tuh. Boleh kita menggunakan oksigen atau yang itu tuh. Yang semprotan ke tenggorokan itu. Kita semprotnya berapa kali? Ya seberapa mampunya. Tidak mampu lagi nekan pakai kaki ya. Nah, itu boleh.
Lalu ngapa tidak boleh merokok Pak Ustaz? Itu kan lewat tenggorokan. Beda dia. Yang obat asma, obat sesak napas, itu larinya ke paru-paru. Sementara asap rokok itu larinya ke lambung. Memasukkan sesuatu ke dalam lambung menjadi batal puasanya. Jadi boleh kita menggunakan obat asma, tapi tidak boleh kita merokok. Walaupun itu jalurnya sama, larinya berbeda. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang keringanan ini kita boleh. Aku tidak Pak Ustaz nyicip gulai. Tidak apa-apa. Tahu ukuran segini sudah masin dia. Tahu ukuran segini sudah manis dia. Tidak masalah. Tapi kalau kita ragu-ragu boleh kita ciplah di garam ya. Atau belum nih tadi ya. Boleh kita teteskan ke lidah kita sebatas setetes. Itu ruksah selama dalam Ramadan. Nah ada 5 hal yang merusak pahala puasa itu. Pahalonya tidak batal, puasanya tidak batal, tapi pahalonya nol. Apa itu? Berbohong, bersumpah palsu, ribut, bertengkar belago, memandang lawan jenis dengan syahwat. Itu. Nah. Sebatas sekali tengok, kata agama rezeki. Dan kalau kita misalkan cari takjil ke depan ini biasanya banyak nih Pak Pandu nanti itu. Dan kita tidak mungkin melarang ada cewek yang pakaian ketat dan sebagainya. Balik dulu, enggak po, ganti pakaian. Nah, aku terangsang gara-gara kau nih. Tidak mungkin lah. misal itu kan. Lah kita lari cari tempat takjil yang lainnya. Kita yang mengalah. Nah orang banyak mereka tidak kita. Bisa jadi yang nyari takjil itu non muslim yang nengok mereka itu pakaiannya ketat ya, bahkan tidak berjilbab. Tino ini awak nyari takjil pakaian tidak beres gitu. Masuk model ini dah pakai bencong rupanya. Nah ini tayu rupanya. Nah itu tidak bisa kita larang, tinggal kita menahan diri kita. Nah ini yang susah itu. Kalau batal puasanya karena kita sakit, karena ada suatu sebab, pacak kita kodokan. Tapi kalau bolong pahalonyo, puasanya tetap sah, tidak bisa kita kodokan. Itu yang kita ngeri dalam berpuasa ini. Nah ini ketiganya. Pertama tadi pengertian marhaban, yang kedua start puasa, selama menjalankan puasa ruksah-ruksahnya itu keringanan-keringanan yang boleh kita lakukan. Boleh mandi untuk menghilangkan rasa haus, boleh kita nyicip tahu masin manisnya hidangan yang akan kita siapkan, boleh kita suntik KB, boleh kita menggunakan alat pelega apa asma kita. Tapi kalau sudah suntik vitamin pakai infus, itu hukumnya batal puasanya. Boleh. Berakhir puasa ini ketika kita berbuka. Hadisnya, berbukalah cepat-cepat, bersahurlah lambat-lambat. Cepat-cepat berbuka nih kalau sampai waktunya. Kalau belum sampai waktunya juga belum boleh. Ada beberapa kesalahan dalam berbuka nih. Salah satunya adalah mendahulukan doa ketimbang berbuka. Tung dung 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 dung. Allahumma lakasumtum wa bika amantu. Itu kebiasaan kita. Padahal kata Rasulullah, zahabaz zama'u, telah hilang dahagaku, telah basah kelongkonganku. Kalaulah hilang haus, hilang rasa dahaga, basah kerongkongan, artinya Rasul memberitahu kepada kita, tung kedung dung 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 itu kita berbuka dulu. Tung dung 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 dung, buka. Berbuka, bismillahirrahmanirrahim. Belum puasa teguh, 2 teguh. Masih harus 3 teguh. Ini.
Ada kurma, kita makan kurma. Ada kolak, kita makan kolak. Selesai, baru kita Allahumma lakasumtu. Kami suami istri, Pak Ustaz sama anak-anak. Allahumma lakasamna. Wa bika amanna. Wa ala rizkika abtarna birahmatika ya arhamar rahimin. Satu orang aja mimpin doanya. Yang lainnya ngaminkan. Boleh. Gitu. Jadi bukan kita berdoa dulu. Kenapa ini mesti saya terangkan? Misalnya kita tinggal di Lingkar Barat, dekat rumah sakit jiwa, dekat di depan ini. Pas sampai ke simpang kilometer 8, di dalam mobil, itu sudah berbunyi Allahu Akbar. Kita nunggu lampu merah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Wah, tidak pecah puasanya itu. Nah, sambil nyetir, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatik. Tidak pecah puasanya itu. 5 menit lagi sampai puasa. Membiarkan 5 menit itu makruh hukumnya. Macam mana caranya? Apa yang kita belikan tadi itu, ambil dulu. Tidak ada Pak Ustadz. Minggir dulu, cari air mineral. Agak sebotol jadi untuk memecahkan puasa baik. Ya saya tahan Pak sampai itu bukan masalah tahannya, memecahkan puasa ini bagian daripada sunnah dan itu perintah dari fikih atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau urusan Allah malakasumtunya tidak memecahkan puasa itu makan minum dengan sengaja. Jadi anak kita ngomong apa dak mah doa buka puasa tuh, weh jangan kini tunggu maghrib lah. Pecah puasa lagi. Dah, ajari anaknya Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Tengah-tengah hari itu ngomong. Apa terima? Allah malakasumtu. Gitu kan. Woi, pecah puasa orang sebelah ini kata tetangga kita. Pecahlah situ. Tidak ada pecah puasa ini. Kita sekedar berdoa seperti itu. Nah, ini kita buka. Teknik berbukanya tidak diatur. Boleh langsung makan berat. Apa artinya? Langsung makan nasi. Ada orang sudah pecah puasa, hilang dahaga, sholat maghrib dulu dia. Selesai sholat maghrib, baru dia mabernya, makan beratnya. Ada orang selesai sholat maghrib, cukup diisi dengan kolak beberapa makan ringan. Kapan dia makannya? Sebelum tidur setelah tarawih. Boleh. Ngapa kalau dia makan berat sebelum tarawih, dia nanti berat bawaannya pas sholat, ngantuk, mana capek, perut kenyang tadi. Itu teknisnya kita yang atur. Nah, Ramadan ini 24 jam. Siang itu bulan Ramadan, malamnya juga Ramadan. Jadi segala aktivitas di bulan Ramadan itu bukan hanya saat kita puasa saja. Maka pada malam harinya itu juga Ramadan. Mengkoma Ramadan, imanan wahtiban ghufira lahum ma taqaddama dzambi. Siapa yang mendirikan qiyam Ramadan tidak mesti sholat. Ada tadarusan, boleh. Kita sedekah dalam bentuk ngisi celengan misalnya. Boleh. Itu juga pahalanya sama sebagaimana pahala siang, pahala malam juga itu. Ini kan tidak puasa lagi. Memang kita tidak puasa lagi. Tapi itu masih disebut dengan bulan Ramadan. Jadi tidak hanya pada siang Ramadan saja. Apa keberkahan selain dari kita berpuasa? Salah satunya adalah memberi takjil. Memberi takjil itu ngasih orang buka puasa. Baik nyumbang ke masjid atau kan ke tempat yang lain. Yang kedua, memberi makan orang yang berpuasa. Kalau tadi takjil, ini makan. Apa bentuknya nasi kotak. Tidak usahlah yang mahal-mahal. Yang kelas sederhana aja, yang kilometer 6 itu. Itu kan sederhana gitu. Nah, nasi kotak sederhana misalnya itu. Itu. Kalau kemudian memberi makan orang bersahur. Ada orang minta dengan, Pak, kami nak sahur on the road misalnya. On the road itu tuh. Ada orang iktikaf di masjid kita. Berapa orang Pak Imam? Kami orang 7.
Nggak usah nanti mikirkan sahurnya, kami kirim untuk nasi kotak pada saat sahurnya. Jadi dia iktikaf setelah lewat jam 1 malam, dia iktikaf, berzikir di masjid. Dia tidak perlu pulang lagi karena sudah disiapkan sampai ke subuh. Dia iktikaf di situ, kita kasih nasi kotak. Dan padilahnya barang siapa yang memberi orang berbuka puasa, pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa itu. 10 orang yang kita kasih, 10 orang pahala itu mengalir kepada kita dengan tidak mengurangi pahala yang bersangkutan. Sampai di sini kita buka session tanya jawab. Oke? Ada yang perlu ditanyakan? Kira-kira tanya kemarin ya? Ada? Tentang puasa? Saya batas jam 6 kurang 5. Nanti jam 6 saya pamit karena ada acara malam ini di Tawa Penanjung. Ada? Silakan rekan ingin beliau pertanyaan terkait dengan persiapan di bulan Ramadan tentunya. Atau hal yang lain di luar Ramadan? Silakan. Orang tanya kok dikepruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan, kami tadi kan apa? Yang pertama aku tanya ini kan, tadi kan ada kejadian di kejadian itu kan makan lupa bayar, nah itu kan yang pertama. Yang kedua, hukumnya apa? Yang pertama hukumnya apa? Makan lupa bayar kan? Iya. Yang kedua kami tadi kan buat video kan? Pas bulan puasa kami berdua makan dan boleh tidak dilanjutkan lagi puasanya kan? Buat video makan-makan di bulan Ramadan. Iya. Dua itu aja dah. Oke. Yang makan tidak dibayar itu hutang. Mesti dibayar. Balik ini kelak ngomong gitu. Hah? Kalau lupa dibayar itu kalau selama-lamanya kita lupa tidak ada masalah. Tapi pas besoknya kita ingat tetap wajib dibayar. Kita datang ke situ, Bu mohon maaf nian. Ada apa kata ibu tuh? Saya kemarin lupa bayar. Nah aku juga tidak ingat. Lah elah ngapa pula aku bayar. Jangan itu. Aku kira ibu ingat itu. Jangan dalam hati kita itu jangan. Tetap kita bayar itu. Itulah kata ibu tuh aku nak manggil-manggil kamu tidak noleh lagi lah masuk mobil katanya. Ya sudahlah. Aku ikhlaskan be. Jadi macam mana nih Bu? Ya tetap bayar lah ya. Jadi selama kita tidak ingat itu tetap halal bagi kita. Setelah kita ingat itu wajib kita bayar. Nah, karena kita kan mungkin buru-buru atau mungkin perasaan kita udah bayar atau kalau kita malu, Bu, minta nomor rekeningnya itu. Saya TF kalau kita kenal begitu. Boleh saja itu. Tapi kalau sengaja tidak bayar dan tahu kita tidak bayar, makan yang kita makan menjadi tidak halal. Karena kita sudah sadar bahwa itu belum kita bayar. Yang kedua, kita ngonten bulan puasa. Nak ngonten itu jangan siang Ramadan, malam Ramadan. Kalau kita ngonten bulan puasa, dulu bukan ngontennya. Dulu misalnya saya ngomong, aku ulang tahun hari kau. Kita ngebakso yuk. Ya kita kan puasa, ya pecah ya. Malam kelak, aku tidak ngajak malam kelak, aku ngajak ini. Ya macam mana puasa? Ya kita pecahin. Sengaja memecahkan puasa itu kata ulama tidak bisa digantikan dengan hari yang lainnya. Karena sengaja kita memecahkan puasa tanpa sebab. Kalau kita ada sebabnya sakit,
muntah, kan masuk angin, atau kita terjatuh menyebabkan kita harus minum itu. Ini darah di kepalanya itu banyak ngucur dan sebagainya, takut lemas, dikasih minum, itu boleh kita gantikan. Tapi kalau tanpa sebab seperti itu kita sadar menjalankan puasa, itu tidak bisa digantikan pada hari-hari yang lain. Jadi untuk tidak boleh kita lanjutkan puasanya. Puasa anak TK sampai jam 11 kemudian ditentukan, itu tidak boleh ya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Hah? Lanjut ya. Ini pertanyaan, Iya. itu kan kalau kita berpuasa tuh ada niat sebulan penuh pas sahur sama niat yang hari-harinya. Iya. Boleh dibacakan biar kami paham, terutama untuk saya pribadi. Iya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi sahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Segona ngapal itu, sengaja aku puasa Ramadan besok hari di bulan puasa ini lillahi ta'ala. Atau sengaja aku puasa besok lillahi ta'ala. Boleh, itu yang tiap malam. Kalau niat kita awal puasa sehingga itu, sengaja aku puasa sebulan di bulan Ramadan ini lillahi ta'ala. Boleh, namanya niat itu. Itu untuk niatnya. Tidak mesti dengan nawaitu sama godin. Boleh kita dengan niat bahasa Indonesia untuk niatnya. Yang lain? Ustaz, ini kan bacaan setelah kita berbuka, kalau makan untuk tuh, misalnya saya nih, kepala keluarga nih, saya bacakan untuk intan Pak, saya kurang paham kan? Bacanya kan? Boleh kita baca sendiri-sendiri. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtatu birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita kepala rumah tangga, Allahumma laka samna wa bika amanna wa ala rizkika abtarna birahmatika ya arhamar rahimin. Tunya diganti na. Artinya Allahumma laka samna, karenamu ya Allah kami berpuasa. Kepadamu kami beriman dan atas rezeki darimu kami makan. Itu artinya boleh dengan bahasa Indonesianya. Baru kita Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Boleh. Masih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, kita kan manusia tidak luput dari salah dan bukan lagi ya. Begini Tad, bagaimana cara kita menegur teman atau rekan kerja atau pimpinan ataupun bawahan yang terkait misal ego, terus angkuh, ataupun merasa paling tinggi. Nah, ataupun yang teman-teman yang ini terasa terzolimi. Nah, cara kita mendekati atau menegurnya itu seperti apa kan? Karena terkait salah satu itu ya karena organisasi ya tadi ya. Lingkungan seperti kantor ataupun teman ataupun di luar dari kantor itu kan hal biasa. Cara menegur yang biar rasa enak, rasa tidak ada rasa sakit hati di saat ditegur itu gimana ya? Caranya? Terima kasih, itu saja Ustaz. Ya. Sebagaimana diri orang lain, begitu juga dengan diri kita. Ketika kita merasa sakit dicubit, maka kita mencubit orang lain juga akan terasa sakit. Tinggal etika kita. Pertama, sebesar apapun salah orang, jangan ditegur di depan umum. Misalnya, dia amin. Baca serius dah kau. Mukanya tunduk, hatinya dendam. Nah, kenapa? Dia dipermalukan di depan umum. Itu misalnya. Nah, lalu macam mana caranya saat berdua kita ngomong, mohon maaf, boleh aku ngomong sesuatu yang agak serius dengan kau? Boleh.
Kalau boleh, lain kali jangan ngambil nyenca itu. Kita menghargai orang lain, kita juga, ini kan acara kita, agama kita. Jangan sampai seperti itu. Woi, aku tadi itu kelepasan, tidak apa-apa, yang sudah-sudah. Nah, ini etika kita negur. Atau hal itu lebih berat, maka kita mesti sengaja. Kalau ada waktu dah, aku nak main ke rumah. Nah, ada apa? Itu. Ada yang tidak disampaikan. Oke, datang ke rumah. Ada apa? Saya nak ngomong serius ini terkait dengan organisasi kita. Gitu. Jangan sampai kau tersinggung. Nah, ini kebaikannya bukan untuk aku, tapi untuk kau. Ngapu? Adonian kata pakai duit organisasi itu. Nah. Ngapu? Ini sudah menyebar di anggota kita. Siapa yang ngomong? Tidak perlulah siapa yang ngomong. Kalau ada, maksud aku ini sebelum menyebar, duit itu kau balikkan dan kau tampakkan rekeningnya supaya orang tidak was-was bawa rekening. Duit itu utuh dan sebagainya. Siapa yang ngomong? Bukan masalah siapa yang ngomong. Sebelumnya menyebar, kalau awak hendak ikuti kata-kata aku demi pertemanan kita itu. Ada orang yang hendak ditegur, ada yang hendak. Sudah kita tegur model itu, dia tambah jadi. Siapa yang ngecek dengan sianu aku makan duit organisasi? Iyalah banyak lah, nyebar di grup dan sebagainya. Kalau tidak mana dan sebagainya, mana bukti? Aduh, coba kau kirim rekening dan sebagainya. Nah, itu urusan aku dengan. Kalau aku pakai, kalau aku balikan. Nah, bukan masalah balikan etika kau tuh. Nah, itu salah dia sendiri. Kita sudah negur baik-baik itu. Atau misalnya orang sholat kalau bulan puasa, dia tidak sholat. Kita ngomong baik-baik itu. Kau kan orang sholat galau, tidak lemak lah. Tidak mungkin kau main, kita ngomong macam itu. Ngapa tidak sholat? Paling tidak ya kebersamaan kita lah. Kalau pahala kelak lah urusannya. Piece to piece kita ngomong itu, mungkin orang mau dengar. Tapi kalau kita tegur di depan orang banyak, oi, orang lekoman ini, bodoh lah. Iya. Cepatlah, kau manusia apa bukan? Puasa, sembahyang idak kau ni. Jadi orang kan jadi malu dengan malu seperti itu biasanya berlanjut kepada dendam. Itu yang tidak bagus. Itu. Pimpinan juga boleh kita tegur. Mohon maaf Pak, kalau saya keliru ada hal yang mungkin perlu saya sampaikan koreksi dari Bapak. Kenapa? Kalau bisa Bapak jangan marah di depan umum untuk satu orang. Itu. Sebaiknya Bapak panggil ke ruangan Bapak tegur. Kalau satu orang nanti orang yang merasa tidak bersalah merasa lah siapa yang dimarah. Ngapa kita dimarah nih padahal untuk satu orang itu tuh. Oh iya ya. Nah ini mungkin karena kepancing emosi karena situasinya mungkin perlu cepat itu kan akhirnya kena semprot seperti itu. Boleh kita negur itu kawan apa namanya tetangga kita dalam bentuk organisasi atau kawan sekerja kita. Dia ngomong kita yang usaha, dia yang mengklaim dan sebagainya. Jangan cak itu. Ini kan usaha sama-sama. Kalau kau nak nampakkan muka model itu, lama-lama kan ketahuan juga. Itu kira-kira. Jangan ditegur di depan umum. Kalau di depan umum menyebabkan ada rasa kebencian untuk apa saja, walaupun itu baik. Terakhir. Habis? Silakan. Ya. 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 Membayar fidyah itu untuk orang yang tidak bisa lagi berpuasa. Misalnya karena dia sakit menahun. Atau karena dia sudah pikun. Itu boleh. Tapi untuk orang yang masih bisa berpuasa, tidak diperkenankan membayar fidyah, dia wajib membayar kodo puasanya. Nah konyolnya, kata Abdul Somad, kalau tahun ini kita 5 hari tidak puasa, kita bayar 2 tahun yang akan itu berkembang menjadi 10 hari nanti itu. Nah, ada berpandangan, kenapa dia 10 hari? Karena kita melalaikan itu supaya kita ingat untuk jangan sampai kita tidak bayar utang puasa. Sebenarnya kita membayangkan
Saya 10 hari tidak puasa, alang kebereknya, dak 10 hari. Tidak mesti berturut-turut. Kita boleh bayar dengan puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nah, ketika Senin, Kamis 2 bulan, itulah berlebih dia. Sebab 1 bulan itu ada 8 kali. Kita bayar puasa dengan Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis itu. Tinggal seminggu lagi. Sebulan seminggu sudah tuntas. Pelaksanaannya Senin, Kamis, tapi niatnya sengaja aku bayar utang puasa atau puasa kodo besok, sekaligus puasa sunnah Senin lillahi ta'ala. Kita dapat pahala double. Utang puasa terbayar, puasa Senin Kamisnya kita dapatkan. Gitu. Jadi tidak boleh kita bayar fidyah kalau kita sanggup berpuasa dan masih sanggup berpuasa. Itu. Harus kita bayar kodo. Bis? Oke, makasih. 2 hari lagi kita berpuasa. Inti puasa itu 3. La'allakum tattaqun, la'allakum taskurun, la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bersyukur, mudah-mudahan kamu selalu benar. Kalau kita nak ngecek puasa kita berhasil atau tidak, setelah puasa itu ada perubahan yang sedikit aja lebih baik daripada kemarin, insya Allah puasa kita berhasil. Tapi kalau kita sudah puasa, peramai kita tidak berubah, apapun yang kita harapkan, semakin tidak bersyukur, semakin tidak bertakwa, semakin tidak di jalan yang benar, tidak ada hasil kita berpuasa itu. Maka kita termasuk orang yang sia-sia. Kita dilatih untuk berpuasa itu pengendalian diri, bukan sekedar tidak makan, tidak minum saja. Nah, mengendalikan diri itu intinya hawa nafsu. Ketika kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, insya Allah sabar di dalamnya itu sudah terbungkus dengan baik, syukurnya terbungkus dengan baik. Banyak orang di luar kita ini yang ya Allah kayak di Jawa Barat tuh maling pisang di Arab gitu. Ada orang-orang yang pekerjaannya masih luar biasa beratnya, tapi mereka masih bisa berpuasa dengan baik, dan itu kita bekerja di ruang AC dengan pekerjaan yang memang membutuhkan pemikiran tapi tidak membutuhkan tenaga yang begitu berat, kecuali mereka yang di lapangan. Itu dengan di lapangan lebih ringan daripada di dalam ruangan. Ruangan ini yang ditengok ke depan BSI, ke samping BSI, ke situ BSI. Itulah kita. Tapi kalau kita lapangan nengok sawah, nengok itu, kita jalan dengan cacam, tinggal panen lagi sawit ini, ya Allah, mudah-mudahanlah dapat 2 ton. Sawit siapa? Sawit orang. Nah, untuk ngapo kangen? Nah, itu kan sawit orang itu. Jadi kita terhibur dengan itu. Saya pikir demikian, mohon maaf. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan